Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, tak lupa memakai topi. Salam sapa kami ucapkan sebagai pembuka dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya dari kelompok 9 beserta rekan-rekan saya, yaitu Nur Hayatun Hasanah dengan NPM 20220008. Kemudian ada Lova Julia Putri dengan NPM 20220009 dan Putri Ayunandawati dengan NPM 20220011, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Sofia Rahman dengan NPM 20220019. Jadi tujuan kami membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah historiografi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang historiografi pada masa revolusi. Pada poin pertamanya yaitu historiografi pada masa revolusi. Dalam historiografi dikenal apa yang disebut dengan write and rewrite atau juga revise and revise, yang artinya penulisan sejarah tidaklah final ataupun berhenti, tetapi berjalan terus guna menemukan perspektif baru atau temuan baru, yaitu new finding. Karena itu sejarah harus terus ditulis dan diperbaharui. Perspektif baru itu berkaitan dengan sudut pandang ideologi keilmuan yang sedang berkembang atau subjektivitas penelitian. Jelas semuanya sangat tergantung dari kecenderungan dan perkembangan ilmu sejarah, atau boleh dikatakan bahwa sejarah itu adalah anak zaman. Kemudian penulisan sejarah lokal pada periode revolusi telah diawali oleh J. R.W. Smile dengan karyanya Bandung in the Early Revolution tahun 1945 sampai 1946 pada tahun 1962. Kemudian ada R. Craig dengan karya Gejolak Revolusi di Jakarta 1945 sampai 1949 pada tahun 1990. Dan ada Bill Frederick dengan karya Pandangan dan Gejolak Surabaya 1926 sampai 1946 pada tahun 1989. Kemudian pada tingkatan awal tertentu, sejarah revolusi Indonesia sangat menarik karena merupakan negara satu-satunya bekas jajahan yang terus berusaha menegakkan kemerdekaannya terhadap rongrongan negara asing dan rongrongan penjajahan Belanda. Kedua adalah masalah heroisme lokal, yang artinya seberapa jauh komunitas lokal, tentara dan rakyat berjuang bersama menegakkan kemerdekaan di tingkat lokal. Perlu diperhatikan unsur semangat lokal, heroisme, dan pengorbanan. 3. Karya sejarah revolusi pada tingkat lokal, yaitu penelitian berfokus di Pacitan, Sragen, dan satu lagi tentang pendidikan politik tentara. Menggugah kembali dan memberikan inspirasi betapa kuatnya perjuangan bangsa pada tingkat lokal. Memang ada sekian banyak perjuangan lokal, tetapi belum semuanya dilakukan penelitian ataupun dideskripsikan sebagai penyebaran pengertian sejarah lokal yang ikut berperan dalam konteks sejarah nasional. Bentuk historiografi pada masa revolusi. Historiografi revolusi Indonesia relatif meminggirkan aktor perempuan, terutama dalam penciptaan konsensus keindonesiaan. Selanjutnya, proses analisis dilakukan mendeskripsikan elemen visual dan tekstual foto-foto protes perempuan yang merentang maupun mengangkat spanduk, merekonstruksi maknanya, mengidentifikasi orientasi atau ekspresi budaya tertentu, serta mencari keterkaitannya. Sementara itu, penggerak protes itu bukan semata-mata perempuan feminis, melainkan juga perempuan-perempuan dari etnis minoritas, kelompok marginal, atau perempuan-perempuan dengan label tidak nasionalis dan kaki tangan penjajah.
Spanduk menjadi pemandangan lazim dalam kehidupan sehari-hari manusia Indonesia dasawarsa kedua abad ke-21. Begitu lumrahnya sampai dimanapun kita menjajakan kaki, mulai dari jalan protokol, jalan kampung, toko, warung kelontong, hotel, sekolah, kantor pemerintah, tempat ibadah, tempat aman seperti perumahan, wilayah konflik atau sengketa, bahkan universitas. Mata kita senantiasa disuguhi atribut berwarna-warni yang berisi figur tertentu maupun tulisan dengan beraneka ragam slogan, propaganda atau berita yang perlu diketahui umum. Fenomena ini semakin menjadi-jadi dan biasa terutama menjelang ulang tahun kota, organisasi politik, terlebih pemilihan kepala daerah atau pemilihan presiden. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggolongkannya sebagai alat peraga kampanye dan membuatkan peraturan KPU nomor 33 tahun 2018 pasal 25 ayat 3 sampai 5 yang mengatur ukuran, jumlah dan pemasangan. KPU RI nomor 2 tahun 2018. Sekalipun telah ada aturannya, pemasangan seringkali mengabaikan etika, dipasang sembarangan seperti pinggir jalan, pohon, tiang, dan kabel listrik, jembatan, penyeberangan, pagar taman, maupun fasilitas umum. Imbasnya, ruang publik berubah fungsi menjadi timbunan sampah visual. Bahkan atribut ini adalah bagian media visual yang dapat digunakan sebagai salah satu alat analisis dalam ilmu sosial, terutama untuk merekonstruksi perbedaan orientasi dan disposisi di antara para demonstrasi. Ciri-ciri historiografi masa revolusi. Dalam setiap perkembangannya, historiografi di Indonesia memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam tulisan maupun tata cara penulisannya. Begitu juga yang terjadi dalam penulisan sejarah masa revolusi. Historiografi pada masa revolusi memiliki banyak ciri yang membedakannya dengan historiografi pada masa sebelumnya maupun sesudahnya. Adapun ciri historiografi pada masa revolusi ialah sebagai berikut. 1. Penulisannya bersifat Indonesia sentris, bukan Eropa sentris. Yang kedua, banyak biografi dari tokoh maupun pahlawan nasional yang diterbitkan, seperti Teuku Umar, Imam Bonjol, Pattimura, Diponegoro, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, tulisan merupakan ekspresi dalam semangat nasionalistis yang berkobar-kobar dalam periode post-revolusi. Yang keempat, tokoh-tokoh nasional menjadi simbol kenasionalan serta menjadi identitas bangsa yang menghilang pada masa kolonial. Jenis penulisan-penulisan pada masa revolusi perlu kita hargai dalam hubungannya dengan fungsi sosiopolitik, yaitu untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada masa itu. Selanjutnya, dalam penulisannya telah menggunakan metodolog yang benar. Yang keenam, hasil tulisan sejarahnya runtut. Maksudnya, tidak hanya menceritakan alur cerita yang panjang lebar, tetapi juga menuliskan sebab akibat dari suatu peristiwa sesuai dengan fakta yang ada. Selanjutnya yaitu mengenai pengaruh historiografi masa revolusi. Sejak tercapainya kemerdekaan Indonesia, yaitu sejarah nasional menjadi keperluan yang sangat penting, terutama dalam bidang pendidikan, karena sejarah nasional memegang peranan penting dalam menggalang akan adanya kesadaran nasional kepada pelajar. Dan historiografi kolonial tidak relevan lagi dengan cerita tentang masa lampau bangsa Indonesia.
maka pemikiran baik sebelum maupun sesudah dengan adanya seminar sejarah nasional yaitu di Yogyakarta pada tahun 1957 telah berhasil menerobos kerangka kolonial dari sejarah Indonesia serta mengganti pandangan Eropa sentris ke pandangan Indonesia sentris. Penulisan sejarah pada masa pergerakan revolusi ini adalah dalam rangka pencarian subjektivitas dari sebuah adanya peristiwa sejarah masa lampau. Masa lampau dipelajari bukan hanya untuk pengetahuan semata, tapi juga demi suatu peristiwa yang bisa dijadikan pelajaran pada masa sekarang. Materi yang terakhir yaitu mengenai karya historiografi masa revolusi. Pada masa revolusi, muncul karangan yang menunjukkan betapa adanya ciri-ciri nasionalisme mendominasi karangan pada masa itu. Karangan-karangan yang ada pada masa revolusi diantaranya yaitu yang pertama Nasution dengan judul Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua Nasution dengan judul Pokok-pokok Perang Gerilya. Yang ketiga Muhammad Yamin dengan judul 6000 Tahun Sang Merah Putih. Yang keempat Muhammad Yamin dengan judul Gajah Mada. Dan yang kelima yaitu Muhammad Yamin dengan judul Diponegoro. So, teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud historiografi pada masa revolusi, kemudian apa saja ciri-cirinya dan adakah pengaruhnya, serta karya-karya hasil historiografi pada masa revolusi. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 9 memohon maaf apabila ada salah kata. Minum sirup pakai selasi. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wallahu a'la ihdinas siratal mustaqim wa akhiran unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.